Masalahnya kalau yang kita lihat ya untuk masalah ekonomi sekarang kita update aja ya mengenai suku bunga. Suku bunga untuk perbankan, untuk The Fed, untuk Eropa, untuk Australia itu kan udah naik ya, udah naik 25 basis poin ya. Dan kita melihat bahwa kelihatannya akan pivot. Pivot itu artinya udah mulai akan mentok nih, udah mulai akan mentok. Jadi dia udah mulai kehabisan amunisi. Kalau dinaikin lagi, kemungkinan besar ya larinya ke sistem perbankannya mereka ya, karena kemarin kan udah naikin suku bunga, kemudian kita lihat bahwa sistem perbankan mereka tidak mungkin ya kalau kita boleh katakan lah ya, tidak sekuat perbankannya kita, maksudnya stress testnya untuk perbankan mereka itu tidak sekuat kita. Itu kurang lebih ya kalau kita update itu. Kalau untuk yang saham-saham yang lain, kalau lihat dari indeks harga saham gabungan, harapan kita ini kan daerah-daerah yang sempat dia ngebest ya, yang ini nih yang di kotak merah itu, moga-moga di situ cukup bisa memberikan tahanan ya, cukup ya, karena udah mulai kelihatan sih ada ini ya, ada penolakan di situ ya. Moga-moga mungkin nanti minggu depan ya sudah mulai akan ada kenaikan lagi. Oke, ini paling sekilas untuk si indeks ya. Kalau untuk yang lain-lainnya kayaknya sih belum ya. Kita paling masih stay sama saham-saham yang ada ya. Tapi untuk yang indeksnya sendiri juga kita masih lihat. Tunggu dia nge-break ini mungkin akan jauh lebih menarik ya, di sekitar 6.960 ya. Itu untuk si teknikalnya indeks ya. Oke, nah malam ini kita mau bahas apa? Malam ini saya ingin bahas sekaligus saya mau mention ulang. Teman-teman kan udah kita perkenalkan ada satu pasar yang lain ya. Dan sebelum itu euforia, saya mau mengingatkan sekali lagi. Jadi apa yang kita lakukan ini mengenai forex ya, mengenai broker forex. Kalau misalnya ada yang nanya lagi, broker forex yang saya pakai itu dua ini, ya oke. Jadi yang pertama kalau teman-teman mungkin pakainya uangnya agak besar, ya saya lebih sarankan teman-teman pakai IG. Ya IG ini broker luar, kantor pusatnya di London. Ya dia juga tercatat di London Stock Exchange ya. Jadi udah ada di situ kode brokernya IGG ya. Teman-teman juga mungkin bisa cek sendiri ya IGG. IG Group jadinya ya di London. Sama yang lokal itu saya pakainya MIFX ya, MIFX. Jadi nanti kalau saya upload ke YouTube nanti teman-teman bisa dapat linknya itu di kolom komentar lah ya. Malam ini kita mau bahas apa? Malam ini kita mau bahas apa yang harus dilakukan trader sebelum memulai tradingnya. Ya, ini mungkin harus saya sih melihat dari perspektif saya juga ya. Kalau kita lihat, oh kok forex ini berarti sudah 1 minggu ini udah lumayan ya. 1 minggu ini saya kita udah dapat setup yang cukup lumayan lah ya. Nah sebelum kita bereforia, saya balik lagi nih ke awal sebelum kita memulai trading apa yang harus kita lakukan ya. Yang pertama sekali yang teman-teman harus ingat itu adalah amankan yang namanya cash flow ya. Amankan yang namanya cash flow. Kalau teman-teman kalau teman-teman trading for living, nah ini cash flow ini penting ya. Kalau trading for living jadi full time ada di dalam trading ya, ini cash flow ini penting. Kalau tidak pun berarti teman-teman akan dapat cash flow ini dari mana? Dari penghasilan atau pemasukan teman-teman. Kalau teman-teman kerja berarti ada gaji ya. Kalau teman-teman bisnis berarti ada penghasilan yang rutin teman-teman dapat dari bisnis teman-teman. Ya, yang pasti itu adalah di penghasilan sama pemasukan. Yang mungkin teman-teman juga ada yang sewain properti dan lain sebagainya. Itu termasuk di dalam pemasukannya. Nah, yang sebelum lu lakukan ya sebagai seorang trader ya, lu perlu mengamankan cash flow ini dulu. Ya, cash flow ini kemana? Cash flow ini adalah untuk pasti dua hal ini ya. Yang pertama yang pasti lu harus tutupin adalah biaya hidup. Biaya hidup di sini ya berarti makan, minum dan lain sebagainya kan. Itu lo harus tutupin. Kalau enggak, kalau ini lu masih compang-camping ya soal biaya hidup ya, kadang makan kadang nggak makan, ya lu jangan trading. Udah itu udah fix banget ya, dan saya percaya teman-teman yang di sini sih udah ke cover lah ya untuk biaya hidup ya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin baru mau memulai, ini cek dulu nih biaya hidup lu udah ke cover belum. Nah kalau belum, lu cek dulu nih dari penghasilan gua untuk sini ada sisa berapa. Ya, ada sisa berapa.
Nah, sisanya ini baru lu pakai untuk melakukan investasi. Tujuannya untuk ya pendidikan anak lah. Kalau lu belum menikah, pasti lu tetap berpikir untuk pensiun kan? Atau nanti lu akan menikah kan? Nanti akan lu punya anak kan? Nah, itu pasti lu butuh yang namanya investasi. Nah, lu butuh yang namanya investasi. Nah, investasi di sinilah kita bicara. Ya, kita bicara. Ada orang yang investasinya benar-benar jadi investor. Ya, jadi kalau dia punya kelebihan biaya hidup udah dikurang-kurangin biaya hidup, dia punya kelebihan. Nah, dia taruh di invest. Ya, invest. Jadi dia melakukan dollar cost averaging lah ya. Oh, pilih sebuah saham, kemudian dia melakukan cicilan di situ. Setiap kali ada kelebihan, dia cicil ya. Setiap kali ada kelebihan, dia cicil. Oke? Nah, sekarang permasalahannya kalau investasi ini kan butuh jangka panjang ya, jangka panjang. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam waktu dekat gue butuh something ya, gue butuh something. Misalnya pensiun nih, gue udah umur 55 misalnya, 56. Lah, gue tinggal 4 tahun lagi gue pengen pensiun nih. Ya, apa yang lu harus lakukan? Yang perlu lu lakukan adalah lu lakukan trading. Karena trading itu lebih sifatnya jangka pendek. Ya, nah tetapi sebelum lu mulai trading, ingat makanya ini cash flow lu amankan sehingga yang lu pakai untuk trading modalnya, ya modalnya itu benar-benar uang bebas, ya benar-benar uang bebas, benar-benar uang yang nggak akan lu pakai dan itu udah lu sisihkan dari semua keperluan-keperluan lu. Jadi lu nggak akan menyentuh biaya itu, ya, uang itu untuk jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Cukup lama itu ya tergantung tujuan lu berapa lama gitu. Oke. Sekarang kenapa kita memilih ke trading? Ya, kenapa kita memilih ke trading? Teman-teman bisa lihat ya. Kan kita ada beberapa ya instrumen lu bisa pakai untuk melakukan investasi. Oke. Ada namanya forex, ada namanya saham, ada juga orang bermain di komoditas, ya. Ada juga mereka pakai ini saya agak kecilin ya. Ada mereka pakai koin, ya mungkin Bitcoin, ya Ethereum lah dan sebagainya. Ada juga mereka trading di option, ya ini cukup banyak lah. Instrumennya itu cukup banyak, ya yang bisa lo lakukan. Nah, sedangkan yang kita lakukan saat ini adalah ini sama komoditas. Jadi ada 3 ini yang kita lakukan sekarang, ya. Ke saham, lu bisa pakai itu untuk long, lu bisa pakai itu buat trading, ya entah itu swing ataupun position, ya. Nah, kemudian lu bisa pakai forex, ya forex untuk ya trading juga. Di dalam forex itu ada komoditi yang sering kita pakai itu, yang sering kita tradingkan itu kan emas, ya emas di dalam situ sebenarnya ada perak dan minyak. Nah, apa yang saya mau mention di sini? Yang saya mau mention di sini itu adalah ini. Teman-teman lihat ya, sebelum lu euforia. Jadi yang sekarang yang saya sedang lakukan adalah saya ada di forex dengan uang kecil. Ya, dengan uang kecil. Uangnya sekecil apa sih? Modal awal saya itu sekitar 5 juta. Itu yang saya pakai di forex. Jadi saya tinggal compound itu 5 juta, ya. Itu 5 juta. Nah, modal yang lebih besarnya saya ada di saham. Jadi kalau teman-teman ada ini misalnya ini teman-teman udah amanin cash flow, udah kurangin semua biaya-biaya dari pemasukannya, ya. Nah, ini ada sisa investasinya kemana? Investasi teman-teman bisa ke saham, jangan ditaruh di forex lagi. Forex ini itu bisa kalau teman-teman apalagi teman-teman bikin itu memutuskan untuk trading for living ya. Ini yang saya lihat tuh ya. Teman-teman bisa ambil pemasukan teman-teman untuk cash flow itu dari forex. Ya, ini yang saya rasakan ya. Tetapi ingat ya. Ini walaupun dia pakai uang kecil, tetapi resikonya jauh lebih besar. Maka dari itu saya minta teman-teman pakai uang kecil di sini. Ya, uang kecil. Kenapa? Karena lu nggak bisa raba sama sekali loh. Ini bukan trading apa ya kita bilang ya. Lu pegang barangnya, lu beli US dollar, lu beli yen segala macam, lu pegang banknotnya. Ini enggak kita pegang sama sekali. Jadi kita benar-benar cuma transaksi atau kita tradingkan hanya transaksinya aja. Ya, jadi banknot segala macam enggak. Gitu ya. Jadi teman-teman bukan ke money changer terus membeli gue mau tuker gitu ya. Lu hanya lu hanya trading spare-nya doang, ya kontraknya doang. Ya, ini yang dilakukan di forex. Jadi kita benar-benar nggak pegang barang. Ya, walaupun dia bilang, oh di inap ada biaya inap segala macam.
toh akhirnya lu lepas dalam waktu yang cukup pendek. Ya, bahkan ya sejam 2 jam juga lu selesai gitu loh. Jadi itu yang kita tradingkan. Jadi nggak pegang apa-apa. Sehingga lu nggak bisa hold itu untuk sesuatu yang jangka panjang, nanti kayak emas gitu. Oh, kita beli emas lah ya. Nanti kita hold jangka panjang. Lalu udah kurangin biaya inap segala macam, kurangin fluktuasi segala macam, itu udah udah cukup membuat lu habis-habisan lah di situ. Kalau lu berpikir bahwa oh gue trading forex itu gue pegang banknote, gue pegang emasnya dan lain sebagainya ya. Walaupun ya ada yang bisa lu pegang fisiknya. Itu lu mesti ke bursa berjangka ya, bukan di sini ya, oke? Jadi kita cuma trading kontraknya aja, oke? Ya. Nah, apa yang lu harus lakukan kalau lu mau ada di sini, mau di forex? Yang pertama adalah lu butuh tahu lebih banyak tentang teknikal. Tetapi apakah teknikal itu cukup kalau teman-teman ada di forex? Tidak. Ya, tidak. Karena lu butuh tambahan lainnya itu adalah money management dan psikologi. Itu juga dilakukan di saham. Tetapi di forex lu akan sangat-sangat berasa dua hal ini yang namanya psikologi, menjaga emosi lu, percaya sama setup lu. Contoh kayak hari ini ya, Euro JPY ya, nggak tahu udah TP belum ya, tapi kayaknya sih harusnya udah TP lah ya. Coba bayangkan, dia kan turun tuh, ya, kemudian dia naik lagi. Kita memang trading turun ya, terus dia naik lagi. Gimana perasaan lu kalau lu prototin itu? Ya, dan lu nggak percaya sama setup lu. Waduh, ini kayaknya nggak, gua keluar dulu deh. Nah, pada saat lu keluar, terus dia bergerak sesuai dengan arahnya lu. Yang bergerak sesuai dengan arahnya lu. Nah, apa yang lu lakukan? Setupnya salah? Enggak. Setupnya udah benar. Ya kan? Cuman kitanya tidak percaya ke situ sehingga psikologi kita terganggu. Nextnya apa? Ya udah akhirnya lu kan loss. Ya, lu stop loss padahal belum kena stop loss-nya, lu keluar dulu. Ya, lu keluar dan akhirnya dia jalan ke tempat yang lu mau. Nah, apa yang lu lakukan di situ? Apakah setupnya? Apakah teknikalnya? Enggak. Ya, nanti di sini nggak ada lo ya, salah-salahan lo ya. Nggak ada namanya, wah gua dikerjain bandar. Bandar mana lagi yang ngerjain lu di forex? Lu mau bicara bandar apa? Oh, Bank Indonesia ngerjain lu. Nggak mungkin gitu loh. Ya, jadi nggak ada istilah bandarmologi di sini. Memang ada namanya smart money concept ya. Memang ada permainan, ada manipulasi di situ. Iya, memang banyak sekali manipulasi terjadi. Ya, tetapi teman-teman bisa lihat gitu ya. Ujung-ujungnya apa yang sebenarnya membuat lu rugi? Ya emosi lu. Ya, lu tidak percaya disiplinnya lu dan lain sebagainya pada trading plan lu nggak bisa trade the plan ya. Oke? Nah, tetapi kalau lu bisa stay ya, teknikalnya udah ada, setupnya sudah ada, udah semuanya udah ada, ya apa yang lu lakukan? Ya sudah, gue trade the plan. Itu yang terjadi forex. Gue cuma butuh uang kecil. Teman-teman bisa lihat ya, ini saya share pengalaman saya ya di forex ya. Beberapa bulan ini saya udah cukup serius kan ya, dan akhirnya saya ajak teman-teman juga kan sebagian yang mau, yang berminat ya, ayo kita pelajari ini bareng-bareng. Oh? Ya, nah apa yang saya lakukan? Saya cari setupnya. Saya cari setup. Teman-teman tahu kan ya, jam 8, jam 9, saya kan udah sering mengeluh kalau saya ngantuk jam segitu. Ya, dan waduh udah jam 10 ke atas. Aduh ya ampun. Ini gimana ya? Kita tungguin enggak ya? Ya, akhirnya kadang-kadang juga kita kalau saya langsung tutup posisi, udah saya tidur, saya nggak bisa lagi. Ya, nah itu rekor saya itu sampai jam 12. Dalam beberapa bulan ini kan rekor saya cuma sampai situ kan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya merasa bahwa ini nggak bisa begini. Ya, nggak bisa begini. Nah, saya perlu mencari sebuah setup yang sesuai dengan keadaan saya. Oke, yang sesuai dengan apa yang menjadi keadaan saya nih. Kalau saya nggak bisa nih bergadang sampai jam 9, jam 10 gitu kan. Nah, apa yang harus saya lakukan? Berarti ya, saya perlu sebuah setup yang saya tidak perlu harus saya tongkrongin sama seperti di saham. Saya juga nggak mau kan nongkrongin, monitoring segala macam kan, ya kan? Nah, style saya seperti itu, otomatis setup saya juga harus seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi dalam 1 bulan kemarin, 1 bulan setengah lah ya, 1 bulan setengah itu apa yang saya lakukan? Saya back test, ya, saya back test, saya cari setup dan saya back test. Ya, saya back test itu semua, saya pelajari, ya saya
Forward testing artinya udah backtest, saya udah dapat hasil backtestnya, cukup oke winning rate-nya. Saya forward testing artinya pakai uang. Pakai uang. Dari uang 100 US dollar, ya, saya rugi 60%. Sisa tinggal 40 US dollar lebih. Ya, akhirnya saya ketemu, oh ini loh. Ya, yang kemarin saya share ke teman-teman, ya. Setupnya kan gampang banget kan? Ya, kita cuma tinggal lihat ada support, ada resisten yang di break oleh supply dan demand, ya. Itu cuma itu doang setupnya. Oh, ya ampun. Dan itu sudah kita coba 1 minggu ini. Makanya kalau saya ngelihat tuh, kok kayaknya kalau sampai kita bereforia, kalau sampai kita bereforia itu bisa bubar juga loh. Kenapa? Karena emosi kita. Ambil contoh kayak hari ini deh. Euro JPY. Kan udah kita pasang ya TP-TP-nya kan. Ini kayaknya bisa extend nih. Ya kan jadi tamak kan. Ya, jadi agak rakus kan karena baru jam segini. Ya baru jam segini. Oh, kayaknya masih bisa lah gue extend, gue masih bisa monitor. Ini jam 7 saya live. Nggak bisa monitor gitu kan. Nah, apa yang terjadi ya pasti ada kegalauan kan. Jadi akhirnya makanya saya tidak extend. Tapi kalau teman-teman bisa mantau ya silakan. Ya. Nah, kita extend gitu. Nah, di sini saya udah mulai ngelihat ada unsur greedy-nya mulai keluar. Kenapa? Karena setup-nya jalan. Ya, karena setup-nya jalan. Itu yang saya bilang di minggu yang lalu ya. Lu udah tahu setup-nya jalan ya. Tapi jangan sampai lu akhirnya overtrade. Overtrade itu selalu kejadian ya. Apalagi kalau teman-teman baru ketemu setup dan akhirnya dia marketnya lagi bagus. Ya kayaknya gue sayang banget nih gue ninggalin kayak gini. Lu cari sini, ada setup. Cari situ ada setup. Cari sini ada setup. Dan lu trading terus. Ya, dan begitu dia loss, bisa jadi lu kalau money manajemennya lu karena saking pedenya sama setup nggak usah stop loss. Ya, nah itu akhirnya lu lepas, lu bisa bolak, bisa akhirnya berubah arah. Contoh kayak emas kemarin. Kalau lu nggak TP, ya gua nggak cukup kan kemarin. Nah habis kan, gitu kan? Dia langsung jebret ke atas tuh. Waktu habis the Fed naikin suku bunga, tahu-taunya langsung jebret. Kan kita maunya asumsi kita bahwa oh kalau the Fed naikin suku bunga ini harusnya tambah jatuh dong emasnya, ya kan? Tapi enggak kok, market berlaku sebaliknya. Setelah pengumuman suku bunga jebret ke atas kan. Tapi kita udah TP, ya gue udah tidur dengan tenangnya. Benar nggak? Ya, nah, belum lagi lu lihat USD JPY yang sering samurai itu. Ya udah jelas bagus, setupnya udah oke, shadow teng gitu kan. Itu kayak gitu loh. Ini kalau teman-teman ini masih kita bicara uang kecil. Ya, itu masih kita bicara uang kecil di daerah-daerah situ. Tapi teman-teman ya sekali lagi ya, saya mau katakan jangan sampai euforia itu membawa kita akhirnya menjadi big loss. Dan itu sering terjadi kok di forex ini. Makanya akhirnya trading forex ini menjadi sebuah momok. Forex ya, aduh jangan deh. Itu lebih parah daripada saham loh. Ya lebih parah deh saham. Kalau orang bilang sesuatu yang negatif tentang forex. Kenapa mereka negatif? Karena mereka nggak tahu. Ya nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi dengar omongan dari mana-mana. Apalagi kemarin tuh bekas habis robot ya. Forex lebih jelek lagi. Ya lebih jelek lagi image-nya. Gitu kan? Kenapa? Karena lu nggak ngerti apa yang sedang lu lakukan. Itu sama seperti kalau lu dikasih motor atau dikasih mobil. Ya, wow, motor atau mobil ya. Terus habis itu lu lihat gitu ya di jalan tol, hari ini udah mati berapa orang tabrakan. Terus motor sampai digilas truk segala macam. Wah, image yang negatif-negatif itu melekat ke lu. Akhirnya lu bisa nyetir mobil nggak? Akhirnya lu mau nggak motornya? Pasti nggak mau. Tapi begitu lu tahu, ternyata kalau gue punya mobil, ya gue bisa nge-grab, ya gue bisa menghasilkan uang dari situ loh. Kalau gue punya mobil, gue lebih nyaman. Gue lebih nyaman. Gue nggak kepanasan, ada AC, ya. Kalau gue kemana-mana itu jauh lebih baik, ya. Kalau belum punya pacar, gue kalau bawa mobil jauh lebih jauh lebih mudah. Ini bukan bilang pacarnya matre ya, nggak jauh lebih mudah kita dipandangnya kan. Ya kan jauh lebih bersih juga kita. Nah kalau lu kerja jadi sales, apalagi salesnya yang berhubungan dengan sesuatu yang agak-agak eksklusif gitu kan, nggak mungkin lu bawa motor kan, lu pasti butuh mobil gitu kan. Nah ini unsur-unsur positifnya.
Karena lu tahu bagaimana cara menyetir, berarti kok hati-hati dong, hati-hati ya, kemungkinan besar untuk kecelakaan ya itu pasti agak kecil gitu loh, agak kecil karena apa? Kehati-hatian gua gitu ya. Nah, analogi itu kurang lebih sama kayak forex, kayak saham, kayak komoditas, kayak option, kayak Bitcoin segala macam lah ya. Analoginya kurang lebih sama. Kalau lu tahu mengoperasikan barang itu dan lu tahu bagaimana mengelola resikonya, sebenarnya nggak fine-fine aja. Uang kecil ini bisa menghasilkan uang besar. Ya, uang kecil ini bisa menghasilkan uang besar. Nah, dari uang kecil inilah kalau dia berkembang, uang besarnya lu taruh mana? Lu taruh ke saham. Gitu, lu investasikan ulang. Di situ compoundingnya berlaku. Oke? Ya, di sini lu tahu dong teknikalnya, lu tahu dong bagaimana lu melihat tentang bagaimana price actions-nya itu bermanuver dan lain sebagainya. Karena lu sering melihat itu, otomatis teknikal di saham juga kurang lebih sama. Gitu. Jadi lu akan terbiasa. Teman-teman lihat deh, ya apa yang teman-teman lihat di forex itu sebenarnya sama aja di saham. Gitu loh ya, itu nggak ada bedanya di forex ya. Dengan uang kecil lu juga bisa belajar tentang teknikal gitu. Nah, habis itu ya kalau lu menghasilkan hasilnya lu drop ke saham, lu investasikan ulang. Atau nanti ya teman-teman kalau misalnya punya cara untuk melakukan investasi itu silakan ya, silakan teman-teman bisa lakukan di tempat-tempat yang lu lebih kenal lah. Misalnya contoh, gue punya uang yang cukup untuk buka franchise, silakan teman-teman bisa lakukan itu. Lu bisa compounding. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi otomatis ya, sekali lagi ya, saya mau katakan sekali lagi di sini. Jadi yang teman-teman harus lakukan pertama adalah amankan cash flow lu. Ya, amankan cash flow lu. Ya, cash flow-nya dari mana? Ya, pasti dari penghasilan lu. Kalau lu trading for living, berarti dari profitnya. Ya, dari profitnya. Ya, kalau misalnya lu mau dengan uang kecil ambil profit, berarti lu pakai di forex. Kenapa? Karena kita bisa trading dalam 15 menit. Kan keseringan kita time frame-nya itu ya 15 menitan. Ya, nggak tahu jauh juga. Nah, balik lagi sini. Ya, ini nanti kita lihat, nanti dia akan jadi berapa. Karena dulu, pokoknya saya mau compounding dengan uang kecil. Dan saya mau buktikan setup tersebut. Kemudian kita mau coba lihat ya, dari compounding ini kira-kira bisa dapat berapa dalam 1 bulan. Rata-ratanya. Ya, tapi ingat ya. Nanti walaupun saya share nih, oh nanti saya akan dari 100 jadi segini ya. Lu jangan lihat 100 jadi segitunya. Atau mungkin teman-teman juga udah sering lihat di YouTube juga kan, ada yang forex dari berapa, dari gocap ya, atau dari 30 US dollar menjadi 10.000 US dollar. Ingat proses mereka sebelum jadi sekarang itu mereka sudah belajar tentang teknikal. Itu sudah jatuh bangun. Ya, sudah belajar tentang money management, risk management, psikologi mereka sudah terukur gitu loh, sudah ada pondasinya. Jadi bukan kucuk-kucuk gitu ya. Langsung jadi, kalau gue punya 100 US dollar akan jadi segini. Ya, jangan melihatnya ke situ dulu. Saya mau katakan seperti itu. Ya kan, lu harus lihat dulu dia udah berapa tahun, dia udah jatuh bangun berapa lama gitu ya. Saya mungkin teman-teman juga udah sering dengar saya cerita kan dari forex ya. Saya juga sempat kok dari 100 menjadi sekitar hampir 2.000-an atau 4.000 US dollar ya dulu ya. Ya, dan itu akhirnya dalam semalam habis. Ya, dalam semalam habis. Kenapa? Karena stop loss saya buka. Ya, stop loss saya buka. Jangan lupa loh ya, di forex itu ada namanya leverage. Ya, kenapa dia bisa sampai habis total? Karena ada leverage. Dan dulu ya, broker-broker dulu nggak ada istilahnya namanya kalau lu MC ya atau margin call ya, sampai batas ini dia cut. Nggak ada dulu mah nggak ada. Dulu jatuh habis gitu. Nggak ada di warning lah, lu kalau ini udah MC segini nih gitu kan. Nah, lu harus balik lagi, lu mau tambah modal lu atau enggak dan lain sebagainya. Ya, jadi ini yang teman-teman perlu lihat ya, perlu perhatikan apa yang lu harus lakukan sebelum lu memulai trading. Ya, saya sekali lagi kenapa saya mention ini? Karena kita melihat bahwa
mungkin nanti akan ada euforia. Karena ini udah Senin belum ya? Selasa, Rabu, Selasa sampai hari ini lah ya. Selasa sampai hari ini kita minggu ini sih kita udah profitnya lumayan ya. Maksudnya udah setiap hari bisa profit. Nah, kita nggak tahu minggu depan bagaimana. Kalau sampai dia profit terus sampai nanti 1 bulan, nah saya nggak mau teman-teman tenggelam dalam euforia itu. Ya, tenggelam dalam euforia itu akhirnya menjadi overtrade, overconfidence, ya, sehingga melupakan risk management, sehingga melupakan segalanya gitu loh. Jadi akhirnya, wow, udahlah, nggak usah stop loss, apalagi yang sering kena samurai itu ya, sering kena shadow itu, wah kayaknya stop loss jangan deh, nggak usah pakai stop loss gitu kan. Nah, akhirnya mungkin malas analisa, terus kayak sekarang nih, ini balik lagi, ya ini karena sebentar lagi kan ada ini kan, ada pengumuman. Nah ini balik lagi ke nol, ini kena stop loss, ini malah kena stop loss nih, ya. Dia malah kena stop loss. Nah, apa yang lo harus lakukan? Ini kan tadinya kita extend kan? Ya, extend TP-nya, ini malah sekarang kena stop loss. Ya, ini untungnya saya ada sempat TP di daerah sini nih. Ya, kita sempat TP ya. Ada satu TP, itu satunya lagi yang bawah nggak kena nih TP-nya. Ya, ini kayak gini nih. Nah, ini namanya, ini forex gitu loh. Ya kan? Lu cuma 15 menit dia bisa turun, kemudian balik arah. Ini jangan-jangan emas udah balik lagi nih. Kalian enggak loh, emas malah nggak balik, nggak jemput kita punya order, dia malah turun ke bawah. Wis udah ya. Jadi ini yang dilakukan di forex ya. Beda banget kan kalau teman-teman lihat psikologinya di saham. Kalau di saham kan kita bisa ukur sentimennya. Ya, kita bisa ukur sentimennya. Ambil contoh misalnya kayak DRMA. Kita bisa ukur sentimennya, gue bisa ikut nggak ya? Gue bisa ikut nggak ya? Masih bisa ikut nggak nih? Ini turun sampai segitu banyak. Nih hari ini ARB kalau nggak salah ya. Nah dia udah turun segitu banyak. Gue masih bisa ikut nggak? Nah sentimennya gimana? Dia turun berarti ini turun 7% ya. Kemarin itu udah sekitar 30-an persen. Ini turun 3%. Berarti gue masih punya floating sekitar 20-an persen. Ya, nah sekarang kalau gue lihat teknikalnya, ini kan gue masih punya daerah-daerah yang masih bisa. Mungkin dia nge-hold apa enggak. Karena ini kan daerah base-nya kan. Kalau lihat di time frame yang kecil ini udah pasti kayak best gitu kan. Nah, gue masih bisa hold nggak? Tapi kalau dia jebol di sini ya udah trailing stop gue udah selesai. Gue udah kelar dulu dengan si DRMA. Ya, nanti tinggal tunggu di bawah lagi. Di bawah lagi. Nah, kalau di saham kita bisa ikutin sentimennya. Ya, kenapa kita bisa ikut sentimennya? Oh, gue kan kita bisa ngelihat nih perusahaannya seperti apa. Di forex bisa nggak? Bisa aja. Tapi sentimen itu akan dengan cepat berlalu. Cepat banget lewatnya. Makanya di forex kan kita nggak hold lama-lama. Ya, 1:2 selesai. 1:2 kelar. Atau 1:3 kelar gitu kan. Ya, nanti tinggal lihat lagi setup yang lain. Kenapa? Karena time frame-nya kecil. Karena time frame-nya kecil, lu bisa trading banyak kali. Gitu, di mana-mana. Ya kan? Jadi kita nggak butuh harus nge-hold malam. Sedangkan kalau di saham, kita pakai time frame apa? Time frame-nya daily. Time frame daily, nih hari ini nih, 6%. Padahal kalau lu ukur, gue masih punya 20-an persen. Tuh, masih ada 28 ya. Masih ada 28%. Itu floatingnya. Nah, kalau gue bikin trailing stop pun kan di sini TS gue. Dia belum kena, ya udah, gue masih bisa ikut kan. Dan kalau lihat ini memang iya disebutnya sebagai bearish engulfing kan. Oh, kalau bearish engulfing berarti kemungkinan besar dia akan turun. Nah, turunnya kemana? Gue mau cek dulu daerah sini. Ya, daerah ini. Ini dia cukup bisa menahannya nggak? Kalau dia bisa menahan, berarti kan next dia akan mantul naik kembali. Nah, sekarang tinggal lu perkuat di sentimennya. Sentimennya kira-kira gimana ya? Gua kalau misalnya lihat dari mobilistik segala macam itu masih cukup oke. Tetapi kalau lihat dari market direction-nya, ini nih yang sedang gua harus perhatikan. Direction-nya kan ini sedang turun kan? Ini sedang turun kan? Yang gua mau lihat itu ya di daerah sini bisa bertahan nggak? Bisa mempertahankan nggak pergerakan si indeks ini? Karena ini market direction-nya. Ingat, ya indeks harga saham gabungan adalah market directions. Ya di Kenstream masih ingat kan M-nya lu, M-nya. Lu mau current annual earning-nya segala macam bagus, ya kemudian news-nya bagus, kemudian lu lihat dari
dia adalah leader, ya kemudian lu lihat institusinya masih terus masuk di situ, tetapi market direction-nya jelek, lu nggak bisa ngomong apa-apa, harganya tetap akan turun. Walaupun si 6 karakter yang lain itu bagus. Masih ingat ya? Itu semua kan pelajaran ya yang sudah teman-teman dapat. Nah, kalau market direction-nya jelek, ya otomatis akan ada penurunan pada harga, dan penurunan pada harga itu bagus. Ya, bagus. Kenapa bagus? Karena harga sebuah trend itu enggak jalannya begini. Ya, dia jalannya selalu akan zigzag. Ya, sebuah trend itu jalannya akan zigzag. Kenapa? Analoginya simple kan? Kalau lu naik bus di sini, ini bus, ini haltenya kan? Halte bus ini tujuannya mungkin banyak. Misalnya tujuannya ke Bali. Nah, sebelum sampai ke Bali, mungkin dia akan berhenti dulu di Semarang. Ya kan? Ada berhentiannya di Surabaya. Ya, nah kalau dia punya perhentian di situ, di tujuan awalnya dia pasti akan jual dong tiket. Ada yang mau ke Semarang nggak? Dari misalnya Jakarta. Ya, oh ada nih yang mau ke Semarang, dia ikut bus ini. Nah, apa yang dilakukan ya? Dia akan turunkan penumpangnya yang beli tiket sampai ke Semarang. Ya, nanti mungkin di Semarang ada lagi yang naik Semarang Bali misalnya kan. Keisi lagi kan penumpangnya. Oh, ada juga dari Jakarta cuman mau turun sampai ke Surabaya. Ya. Ini kalau saya analogikan, ini mungkin scalper, tujuannya dekat, ini mungkin swing, tujuannya agak panjang dikit. Kalau sampai ke tujuan benar-benar dia sampai trendnya patah, ini adalah trader yang di position. Jadi memang trendnya panjang gitu ya. Jadi ini teman-teman harus ingat gitu loh. Jadi makanya kenapa ada swing di sana pergerakannya, karena ada penumpang-penumpang yang merasa waduh cukup. Ambil contoh kayak DRMA. Kalau lu punya 30-an%, lu pasti merasa udah cukup. Apalagi dia turun 6. ARB lagi. ARB nggak sih hari ini? Ya mungkin ARB ya. Saya nggak pantau sih. Nah ARB lagi. Pasti lu pengen, udahlah gue lepas aja lah. Ya, toh udah 30%. Kan kita ada ini kan, teman-teman juga bisa swing di 20 sampai 25% kan untuk TP kan. Ini udah capai, sudah lu TP. Nanti tinggal tunggu dia swing bawah. Ya, dia swing low. Low-nya di mana? Baru nanti lu ikut lagi. Gitu. Mungkin lu jalan-jalan dulu di Semarang, ya. Nanti kalau dia udah mau berangkat, baru gue ikut lagi. Gue berangkat lagi. Gitu. Ini yang teman-teman juga harus perhatikan ya. Ini pergerakan dari saham. Kita mungkin lebih fasih lah di saham ya, karena perusahaannya bisa kelihatan, terus kegiatan perusahaannya juga sehari-hari kita bisa lihat, ya kan? Lu bisa lihat mobil listrik di mana-mana kan? Nah, kalau mobil listrik di mana-mana, mereknya apa? Kalau mereknya Wuling nggak ada hubungannya sama DRMA. Kalau mereknya Hyundai, semakin banyak mobil listrik yang beredar, semakin banyak mobil-mobil Hyundai yang beredar, semakin tinggal ongkang-ongkang kaki ya, mungkin boleh katakan begitulah ya, si DRMA-nya. Karena apa? Suku cadangnya dia butuh. Ya, carinya di mana ya DRMA? Kenapa? Karena kalau sampai kereta, Stargazer ya, masuk bengkel, butuh suku cadang, ya dia pasti itu produknya si DRMA. Ya ini kalau di saham ya. Jadi teman-teman pasti akan melihat market forex-nya bagaimana, market sahamnya bagaimana. Jadi kalau dua-duanya lu bisa cover itu, ini yang saya bilang, lu bisa punya minimal 2 pemasukan. Di forex lu dapat dengan uang kecil lagi kan, di saham juga lu bisa dapat. Gitu ya. Di forex kalau trading for living, ini bisa untuk biaya hidup lu. Di saham, ya ini berarti bisa buat investasi lu untuk jangka panjang. Entah itu buat pendidikan anak, entah itu buat pensiun, segala macam. Itu bisa lu lakukan. Bahkan sebenarnya, kalau lu udah siap, ya lu udah siap dengan psikologi, lu udah siap dengan money management, lu udah tahu banget lah. Ya, udah cukup lama lah ya di forex ya. Pasti lu udah bisa ngeraba-raba lah. Sama kayak saham kan. Saham itu kalau lu udah punya seiring dengan pengalaman lu terus berkembang gitu ya. Ini pengalaman yang benar ya. Jadi bukan pokoknya asal masuk aja atau beli sinyal di mana-mana ya. Pokoknya udah kayak gitu. Oh, pengalaman gue gitu. Ya ini benar menguntungkan, tapi gue nggak punya basisnya. Gue nggak punya gue nggak begitu yang provide sinyal nggak ada. Gue udah kelabakan. Bubar gitu ya. Enggak, bukan gitu ya.
Maksudnya lu belajar, lu mencoba untuk mengenal ya pasar ini seperti apa, pasar itu seperti apa. Ya, begitu lu udah cukup lah ya. Lu udah tahu winning rate lu di forex berapa, winning rate lu di saham itu berapa. Ya, kalau soal namanya loss udah pasti akan loss gitu kan. Lu udah fix dengan itu semua. Nah, lu akan lihat nanti di forex juga akan bisa berkembang. Kenapa? Karena saya punya satu kenalan di forex. Ya, di forex dia cukup oke. Modalnya sih memang cukup besar ya. Setiap hari itu kurang lebih 20.000, 30.000 US dollar. Ya, nah ini sekali lagi, teman-teman jangan lihat 20.000, 30.000 US dollar setiap hari. Lu harus tanya modal lu berapa. Modal yang dia pakai itu sekitar 3 juta. Artinya kalau 20, 30.000 itu sebenarnya cuma baru 0, berapa persen kan? Ya kan? Nah, jadi makanya jangan dikit-dikit kinclong sama 2. Wah, gede juga ya lu dapatnya ya. Dia bukan dengan modal 1.000, dia bukan modal 100 US dollar, bukan. Ya, tetapi dengan modal 3 juta, 2. Ya, ini sebuah gambaran aja. Ya, sebuah gambaran. Kalau teman-teman bisa menghasilkan kok di 2 tempat ini selama ya lu tinggal belajar untuk ya lu kalau udah belajar technical, next-nya itu ya belajar tentang konsistensi, disiplin. Ya, disiplin sama apa? Konsisten sama apa? Setup lu sama trading plan lu. Ya, tentu ya Pak, sebelum lu tahu setupnya lu mesti lakukan analisa kan. Itu aja ya. Jadi nggak ada namanya apa ya? Nggak ada namanya lu membalikkan telapak tangan lah tiba-tiba lu langsung bisa gitu. Nggak ada. Ya nggak ada. Ya, fase itu tetap lu harus jalani. Ya, fase yang namanya loss ya, yang namanya berdarah-darah lu tetap harus jalani. Dan menurut gua ya, apa yang saya lihat pada orang-orang yang cukup stabil ya untuk profit konsisten, mereka melewati masa itu. Ya, mereka melewati masa itu sehingga lu tahu gitu loh. Oh, ini lubang nih di depan. Gue nggak mau jatuh lagi. Nah, lu bisa tahu cara menghindarinya. Gitu. Ya, ini kita bicara mengenai psikologi lah. Ini nggak ada urusan soal technical. Nggak ada urusan soal setup lah dan segala macam. Lu butuh itu. Lu butuh itu. Ya, makanya ini sering juga saya katakan kan. Lu kalau mencatat semua kelakuan lu, mencatat semua perbuatan lu selama trading ya, itu jurnal kan. Lu jurnalin itu semua. Lu coba lihat ulang deh. Ya. Lu akan dapat satu kesimpulan kalau yang membuat gua loss, yang membuat gua rugi, ya. Pertama adalah gua mulai tamak. Ya, kalau misalnya gua lihat kayaknya ini cukup oke nih, ya. Gua udah mulai tamak, gua udah mulai greedy, ya. Kemudian kalau gue mulai fear, gue mulai nggak percaya sama setup ini. Gitu, lu lihat deh, antara dua hal ini doang. Emosi lu yang membuat lu akhirnya tidak meraih akhirnya apa yang lu mau. Ambil contoh misalnya kayak Euro JPY deh. Euro JPY kan udah ada yang saya tarik kan, udah ada yang saya gedein kan, TP-nya kan, dengan harapan dia akan turun ke bawah. Ya kan? Nah, tapi yang terjadi ada 2 posisi saya tidak kena TP. Ya udah fix dah. Itu udah ada 2 posisi yang tidak kena TP. Karena ini udah saya tarik. Ya, TP pertama kita itu kan di sini. Kan saya cuma ngambil 1/2 doang kan. Nah, ini kan udah kena TP. 1/2 udah kena TP kan? Ya, satunya lagi adalah 1/3. Nah, 1/3-nya nggak kena TP. Yang 1,3. Ya. Satunya lagi saya tarik ke bawah. Saya turunin kalau nggak salah saya extend sampai 1/4 kalau nggak salah ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat kan? Kan udah ada 1 layer saya kena TP, 1 layer hampir kena TP. Ya, 1/3 itu hampir. Nih, hampir ya. Hampir kena TP tok ya. Nah, ini yang teman-teman lihat. Lu kalau lihat ini pasti emosi banget. Ya, apalagi yang kena samurai-samurai gini lebih emosi lagi. Ya, orang arahnya udah bener, kita kena ini ya. SL kita kan biasanya di bawah situ tuh. Jebret gitu. Nah, ini juga sama nih, lihat nih. Nah, ini makanya kenapa saya malas kalau nggak mantau gitu. Ya, apalagi saya tarik TP-nya kan. Ini lihat nih, cuman berapa sih ini? Kesel nggak lu? Ya kan? Ya cuma berapa ini? Tek gitu loh. Ya, ini yang sering terjadi. Dia ini harusnya udah TP, cuma sampai sini doang dia nggak TP. Ya, ini akhirnya emosi kan lo.
gue pengen balas dendam nih, gue mau lihat nih, ini gue bisa masuk lagi nggak? Ya nanti lu cari setup lagi, pokoknya udah berantakan nih, nanti akhirnya jadi berantakan. Atau kena samurai-samurai gini, lu emosi nih, lu lihat deh, ya, lu lihat, ini nggak ada urusan sama technical, ya kena samurai gini nih, wah akhirnya lu pengen balas dendam, kena lagi, kena lagi, kena lagi. Padahal kalau lu lihat winning rate-nya, lu tetap win kok. Gitu, nggak usah ngapa-ngapain di sini ya kena itu. Saya sempat kena 3 kali malah setup kayak gini nih, ya. Kena shadow, saya masuk lagi, lalu nggak kenapa-napa kok, cuma shadow-nya doang. Shadow lagi, jebret gitu kan. Sekali lagi, shadow lagi. Nah, apa yang saya lakukan? Saya berhenti. Karena kalau saya terusin, udah pasti emosi yang main. Gitu. Nah, akhirnya nanti jadi nggak bagus. Ya, tradingnya. Jadi bukan karena setup, bukan karena disiplin lu sama trading plan segala macam, karena emosi lu. Ya, makanya ini kata kuncinya banget. Lu bisa mengontrol emosi lu bisa mengendalikan emosi lu, dan bisa stabil lah ya dengan emosi lu. Sebenarnya itu udah 60-70%, lu sebenarnya udah win gitu. Tinggal kita pelajari setupnya. Ini setup ini aja, ya setup begini doang. Ini 1 bulan loh saya tes. Kalau back testnya bagus, tapi begitu lu udah melibatkan emosi, kan lu butuh ya emosi di situ kan. Lu harus bisa forward testing. Forward testing itu artinya pakai uang beneran. Sehingga itu melibatkan emosi lu. Nah, ini saya lakukan tuh hampir sebulan juga. Gitu, untuk setup seperti ini. Gitu, setupnya simple kok. Teman-teman bisa lihat kan, saya panah-panahin kan. Ya, simple banget kok. Gitu, dan itu saya udah share ya. Udah pernah saya share gitu. Nah, yang forex kan saya udah ini open kelasnya, bukan open kelas sih, open grupnya kan. Nanti tinggal itu ya alumni masuk aja ke grup itu. NFP-nya, bagus ternyata. Nih, ya perkiraannya kan 180 190 nih. Ya, ternyata realisasinya 253, pantes. Pantes turun. Padahal ini ya kalau dia jelek, ini harusnya keambil nih. Keambil terus baru turun. Ya ini turun ke bawah. Itulah market ya. Ya wis. Ya ini juga kejutan kan. Ininya juga tingkat penganggurannya juga turun. Oke, ini mungkin nanti ya kita lihat tingkat inflasinya. Tanggal berapa nih? Tanggal 10, 5 hari lagi. Ya, nggak ada. Oke ya, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Happy weekend semua. Ini semoga itu bermanfaat ya apa yang kita share hari ini ya. Nanti kalau teman-teman yang forex nanti di-share ya grupnya sama admin ya. Oke, thank you semuanya. God bless ya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, happy weekend semua.